Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 8 Pinrang. Nah, pada video kali ini saya dan teman kelompok saya akan membahas mengenai materi fisika yang menyangkut tentang usaha dan energi. Untuk memahami videonya lebih lanjut, silakan nonton video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment di bawah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Tahir. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Nah, pada pembelajaran fisika ini saya akan menerangkan tentang materi usaha dan energi. Yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang usaha. Usaha, apa definisi dari usaha? Usaha itu sendiri adalah merupakan suatu gaya yang diberikan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan atau mengalami perubahan tempat. Usaha disimbolkan atau dirumuskan seperti ini, di mana W sama dengan F dikali S. W yaitu usaha yang dilakukan kepada benda tersebut. Satuannya Nm sama dengan Joule. Dan F yaitu gaya yang diberikan terhadap benda tersebut. Satuannya Newton. Dan S yaitu adalah perpindahan benda tersebut. Satuannya meter. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang materi usaha pada bidang datar. Nah, seperti pada gambar yang kalian lihat di sini, jika perpindahan yang dilakukan oleh gaya F dengan perpindahan S adalah theta, maka dirumuskan dengan seperti ini. W sama dengan Fs cos theta. Seperti ini. Cukup mudah bukan? Usaha pada bidang miring. Nah, seperti pada gambar yang kalian lihat di sini, bahwa jika suatu benda melakukan usaha pada bidang miring yang licin, maka usaha tersebut dapat dirumuskan dengan rumus seperti ini. Mudah sekali ya. Kita tulis W sama dengan MGS sin theta. Kita pakai sin theta karena yang pertama itu kita pakai cos theta, sedangkan yang kedua ini kita pakai sin theta. Mudah sekali bukan untuk mengingatnya? Jika bidang datar kita menggunakan cos, jika ini bidang miring kita menggunakan sin. Oke? Yaitu ada energi mekanik, perpaduan dari energi kinetik dan energi potensial, energi suara, energi cahaya, energi nuklir, energi listrik, energi panas, dan ada pula energi suara. Jadi itulah tadi jenis-jenis energi. Dan untuk mengetahui bentuk-bentuk energi yang lain, silakan simak video berikutnya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang bagian kedua. Tadi kita sudah membahas dan mengulas tentang usaha. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang energi. Nah, apa sih energi itu? Nah, simak ya. Energi itu merupakan suatu kemampuan yang diciptakan untuk membuat atau melakukan suatu usaha. Energi ini termasuk ke dalam satuan skalar dan memiliki sifat yang kekal, tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan. Tetapi energi ini dapat berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Dalam fisika itu sendiri, dalam fisika itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang hubungan usaha dengan energi. Dalam hukum kekekalan energi tadi, apa yang saya katakan itu bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi ini sendiri dapat diubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Perpindahan energi tersebut disertai dengan adanya usaha. Jadi hubungan antara usaha dan energi
X, di mana W itu usaha satuannya joule dan delta X ini adalah merupakan perubahan energi satuannya joule. Nah, untuk mengetahui hubungan antara energi yang lain, kita bisa menyimak video selanjutnya. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarudin akan menjelaskan materi tentang energi potensial gravitasi dan hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi. Tentu saja itu yang pertama yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Besar energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. EP sama dengan energi potensial gravitasi satuannya joule, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi satuannya meter per sekon pangkat 2, dan H sama dengan tinggi benda. Contoh, sebuah bola yang memiliki massa 2 kg terletak di atas lemari dengan ketinggian 3 meter. Berapakah energi potensial bola? Diketahui M sama dengan 2 kg, H sama dengan 3 meter, G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanyakan itu EP. Menggunakan persamaan EP M dikali G dikali H. EP sama dengan M dikali G dikali H. Massanya itu 2, percepatannya itu 10, dan ketinggiannya yaitu 3. Tentu saja kita kalikan, yaitu 2 kali 10 dikali 3 sama dengan 60 joule. Jadi energi potensial bola adalah 60 joule. Dan energi potensial gravitasi. Sebuah benda M dijatuhkan dari ketinggian H2. Hal ini berarti benda M melakukan usaha. Dengan demikian, usaha untuk dilakukan benda dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S, W sama dengan M dikali G dikali dalam kurung H1 dikurang H2. W sama dengan M dikali G dikali H1 dikurang M dikali G dikali H2. Karena adanya gaya gravitasi bumi, maka MGH disebut dengan energi potensial EP1. Gravitasi bumi pada kedudukan H1 dan MgH2 disebut dengan energi potensial EP1. Gravitasi bumi pada kedudukan H2 sehingga usaha merupakan perubahan energi potensial. Dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan EP1 dikurang EP2. W sama dengan delta EP. Keterangan EP sama dengan energi potensial gravitasi satuannya joule, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi bumi satuannya meter per sekon pangkat 2, H sama dengan tinggi benda satuannya meter. Contoh soal. Sebuah balok bermassa 8 kg didorong dari dasar bidang miring licin yang panjangnya 4 meter jika puncak bidang miring berada pada ketinggiannya 2 meter di atas permukaan lantai dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, maka usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan balok ke puncak adalah diketahui M sama dengan 8 kg, H1 sama dengan 0, H2 sama dengan 2 meter, G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Diketahui sama dengan ditanyakan W. Usaha untuk memindahkan balok W sama dengan delta EP. W sama dengan M dikali G dikali delta H. W sama dengan M dikali G dikali dalam kurung H2 dikurang H1. W sama dengan 8 dikali 10 dikali 2. W sama dengan 160 joule. Jadi W sama dengan 160 joule. Wabarakatuh. Saya Nurul Halizaha, anggota dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai energi potensial pegas dan hubungan antara usaha dan energi potensial pegas. Di mana energi potensial pegas ini merupakan energi yang dimiliki sebuah pegas pada saat kondisinya diregangkan ataupun ditekan. Contohnya ialah karet ketapel yang diregangkan, busur panah yang ditarik,
dan pegas yang ditekan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai EP sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X pangkat 2, di mana EP merupakan energi potensial dengan satuan Joule, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X adalah simpangan atau pertambahan panjang dengan satuan meter. Jadi saya akan memberikan satu contoh mengenai energi potensial pegas. Diketahui sebuah pegas memiliki konstanta 800 Newton per meter yang digantung secara vertikal pada statif dan memiliki penambahan panjang sebanyak 20 cm. Pertanyaannya, berapakah penambahan? Satu contoh mengenai energi potensial pegas, di mana bunyinya ialah diketahui sebuah pegas memiliki konstanta 800 Newton per meter digantung secara vertikal pada sebuah statif. Jika pegas ini mengalami pertambahan sebanyak 20 cm, tentukan nilai pegas tersebut. Jadi kita menggunakan rumus EP sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X pangkat 2. Jadi konstanta pegasnya ialah 800 Newton per meter dan penambahan panjangnya yang K ini ada sebanyak 20 cm. 20 cm ini akan diubah menjadi meter menghasilkan 0,2 meter. Jadi tinggal dimasukkan nilainya yang tadi jadi 1/2 dikali 800 dikali 0,2 pangkat 2. Yang pertama kali dikerjakan adalah yang dalam kurun. 0,2 pangkat 2 menghasilkan 0,04. 0,04. Jadi menghasilkan 0,04. Setelah itu kita pindah ke ruas kiri. 1/2 dikali 800 1/2 dikali 800 menghasilkan 400. Kemudian 400 ini dikali 0,04 menghasilkan 16 meter. Jadi perubahan pegas ini sebanyak 16 meter. Saya jelaskan yang kedua ialah hubungan antara usaha dan energi potensial pegas. Usaha total yang dilakukan pegas saat meregangkan dapat dituliskan sebagai W sama dengan 1/2 dikali F dikali delta X sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X dikali delta X yang akan menghasilkan 1/2 dikali K dikali delta X pangkat 2. Karena gaya pegas ini akan tersimpan oleh energi potensial, maka dapat dituliskan sebagai W sama dengan 1/2 dikali F dikali delta X pangkat 2. Persamaan tersebut seringkali digunakan sebagai perhitungan posisi keseimbangan mekanis. Energi potensial pegas ini seringkali mengalami perubahan sesuai dengan usaha gaya pegas. Persamaannya dapat dituliskan sebagai W sama dengan min delta Fp. Nya ialah diketahui sebuah balok memiliki massa 8 kg dan akan didorong pada bidang miring yang licin sebanyak yang panjangnya ada 4 meter dan puncak bidang miringnya ini ada panjangnya 2 meter di atas permukaan lantai dan memiliki percepatan gravitasi sebanyak 10 meter per sekon pangkat 2. Maka usaha yang dilakukan si balok ini untuk sampai ke puncak balok adalah, jadi rumus yang digunakan ialah W sama dengan delta Ff. Jadi yang kita ketahui adalah massanya adalah 8 kg. Ketinggian pertamanya yang sering kali digunakan H1 adalah 4 meter, ketinggian keduanya ialah H2 sama dengan 2 meter, dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi kita tinggal masukkan saja pada rumusnya W sama dengan delta Ff. W sama dengan M dikali G dikali delta H sama dengan M dikali G dikali dalam kurung H2 dikurang H1 sama dengan 8 dikali 10 dikali dalam kurung 2 dikurang 4. Karena di sini ada yang dalam kurung, jadi kita mengerjakan yang ruas kanannya dulu, yaitu 4
2 dikurang 4 yang menghasilkan min 2. Dan ruas kirinya lagi kita akan pindah ke ruas kiri, itu 8 dikali 10 yang menghasilkan 80. 80 dikali min 2 menghasilkan min 160. Jadi usaha yang dilakukan balok untuk sampai ke puncak adalah min 160 joule. Jadi itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan subscribe dulu channel ini, terus jangan lupa like di bawah. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arita Rashid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang energi kinetik dan hubungan antara usaha dan energi kinetik. Untuk mempersingkat waktu, pertama saya akan membahas tentang energi kinetik, di mana energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatan atau gerakannya. Semua benda yang bergerak sudah pasti memiliki energi kinetik. Maka energi kinetik bisa juga disebut dengan energi gerak. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan suatu benda apabila bergerak. Benda yang massa dan kecepatannya besar, sudah pasti energi kinetik yang dimilikinya juga ikut besar. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Apabila benda yang massa dan kecepatannya kecil, sudah pasti energi kinetiknya juga ikut kecil. Contoh soalnya itu, sebuah mobil sedan yang memiliki massa 500 kg sedang melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Apakah yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Nah, diketahui M sama dengan 500 kg, V sama dengan 25 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah EK, yaitu energi kinetik. Oke, saya akan menjawab. EK sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2. EK sama dengan 1/2 kali 500 kali 25 pangkat 2. Jadi, 1/2 dikali 500 dikali 25 hasilnya 156.250 joule. Batu yang Anda lemparkan akan melaju dengan kecepatan tertentu yang menyebabkan memiliki energi kinetik. Nah, energi tersebut dapat dilihat ketika batu yang Anda lemparkan mengenai sasaran. Nah, di mana rumus energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 mv2 pangkat 2. Nah, di mana EK adalah energi mekanik satuannya joule dan M adalah massa benda satuannya kilogram dan V adalah ketinggian benda satuannya meter per sekon. W adalah usaha yang diperlukan oleh gaya untuk mengubah kecepatan benda. Besar usaha tersebut sama dengan energi kinetik dimiliki benda pada saat kecepatan V. Dari hubungan antara usaha dan energi kinetik. Sebuah benda bermassa mula-mula mempunyai kecepatan F1. Kemudian sebuah gaya bekerja pada benda tersebut sehingga kecepatan berubah menjadi F2. Nah, dari gambar di atas, usaha dapat dirumuskan sebagai W sama dengan 1/2 M kali V2 pangkat 2 dikurang 1/2 M V1 pangkat 2. W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan minus delta EK. Kita contoh soal, di mana contohnya itu mobil bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dan setelah 10 detik, mobil dipercepat hingga kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Berapakah besar usaha yang dikerjakan pada mobil tersebut? Diketahui M sama dengan 1000 kg, F1 sama dengan 20 meter per sekon, F2 sama dengan 30 meter per sekon, T atau selang waktu sama dengan 10 sekon. Yang ditanyakan adalah W. Oke, saya akan menjawab. W sama dengan delta EK. W sama dengan 1/2 M dalam kurung F2 pangkat 2 dikurang F1 pangkat 2 balas kurung. 1/2 1000 M 1000 kg F2 30 meter per sekon, F1 20 meter per sekon. Jadi 1/2 dikali 1000 kg hasilnya 500. 30 pangkat 2 hasilnya 900, 20 pangkat 2 hasilnya 400. Jadi 900 dikurang 400 hasilnya 500. 500 dikali 500 hasilnya 250.000 joule.
tersebut, maka dikenal dengan hukum teorema usaha energi kinetik, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut, atau energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Penjelasan tentang materi tersebut semoga bisa dipahami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya guys. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jika suatu benda memiliki energi mekanik, maka benda tersebut akan selalu konstan atau selalu tetap. Sedangkan energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki energi kinetik dan energi potensial itu akan selalu berubah-ubah atau tidak akan selalu tetap. Dituliskan seperti ini. EM energi mekanik sama dengan EP atau energi potensial plus EK energi kinetik. Oke, kita lanjut tentang pembahasan hukum kekekalan energi mekanik. Bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik adalah jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya konservatif dan tidak bekerja gaya dalam ataupun gaya luar tak konservatif, maka energi mekanik pada sistem apa saja akan tetap kekal atau konstan. Artinya di mana energi mekanik pada sistem posisi akhir sama dengan energi mekanik pada sistem posisi awal, dan bisa dirumuskan atau dituliskan seperti ini. EM energi mekanik sama dengan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Kemudian energi potensial 1 plus energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 plus energi kinetik 2. Selanjutnya MGH1 plus 1/2 M kali I1 pangkat 2 sama dengan MGH2 plus 1/2 M kali I2 pangkat 2. Seperti ini. Ada 3 cara. Mudah bukan tentang memahami hukum kekekalan energi mekanik. Daya. Definisi daya. Daya adalah banyaknya usaha atau energi tiap satuan waktu. Daya dirumuskan sebagai berikut. Efisiensi atau daya guna merupakan perbandingan antara energi keluaran dan energi masukan. Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal. Seorang petugas PLN yang massanya 50 kg menaiki tangga sebuah tower yang tingginya 30 meter dalam waktu 2 menit. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah daya yang dikeluarkan petugas?
Jadi, daya yang dikeluarkan petugas PLN tersebut adalah sebesar 125 watt. Nah, itulah tadi beberapa paparan video mengenai materi fisika, yaitu usaha dengan energi serta hubungan antara usaha dengan energi. Cukup mudah bukan untuk memahaminya dan mempelajarinya? Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang lain ya, supaya ia mengetahui bagaimana cara mudah untuk mempelajari materi fisika ini. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.